Puji Tuhan, Shalom. Mari saya mengajak kita semua berdoa untuk menyambut firman Tuhan pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi yang penuh kasih yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih pagi hari ini kami menetapkan diri kami untuk beribadah kepada Tuhan. Bersekutu sesama orang percaya karena disitulah kehadiran Tuhan. Disitulah doa kami sepakat sehati, Tuhan akan menjawab kami. Dan biarlah kiranya kuasa Tuhan juga boleh menjamah setiap hati kami. Dan khususnya hamba-Mu Engkau pakai seturut kehendak dan rencana Tuhan. Taruh apa yang jadi isi hati-Mu di dalam hati hamba-Mu dan sanggupkan hamba-Mu untuk menyampaikannya kepada umat-Mu. Ini waktunya kami untuk bangkit dan bergerak. Karena waktu-waktu inilah waktu-waktu yang jahat. Dan kami semua akan berdiri di atas firman-Mu. Dan kami akan teguh, tidak goyang, tidak tergoncang oleh situasi apapun. Karena kami ada di atas batu karang yang teguh, yaitu Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, berbicaralah kami siap mendengar dan melakukan firman-Mu. Di dalam nama Yesus yang siap katakan, amin. Puji Tuhan. Shalom. Ayo kampanyekan ibadah. Amin. Nah, ibadah itu sangat mahal. Bukan ibadah itu kalau onsite itu ngerasa kayak enaken ya, kalau ibadah bukan soal enaken. Tetapi sesuai firman Tuhan, 2-3 orang berkumpul dalam namaku, maka I will dwell. Aku akan bersemayam di situ dan aku akan memerintah di situ. Aku akan menjadi Tuhanmu di situ ya. Nah, slide-nya jangan dikeluarin dulu karena ini sesuai dengan tema yang diberikan pada saya mengenai nilai keluarga Kristen dari cerita Kain dan Habel ya. Kita baca di dalam Kejadian 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-16. Kejadian pasal yang ke-1 ayat Kejadian pasal yang ke-4 ayat ke-1 sampai ayat yang ke-16. Oke, saya akan baca ayat yang pertama, ayat yang ganjil Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan, ayat yang genap ya. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya dan mengandunglah perempuan itu lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Setelah beberapa waktu lamanya maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi panas dan mukanya muram. Apa mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik, tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu, ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Firman Tuhan kepada Kain, di mana Habel adikmu itu? Jawabnya, aku tidak tahu, apakah aku penjaga adikku. Maka sekarang terkutuklah engkau terbuang jauh dari tanah yang mengangakkan mulutnya untuk menerima darah adikmu dari tanganmu. Kata Kain kepada Tuhan, hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat kutanggung.
Firman Tuhan kepadanya, sekali-kali tidak. Barang siapa yang membunuh Kain akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat. Kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain supaya ia jangan dibunuh oleh barang siapapun yang bertemu dengan dia. Amin. Nah, coba saya kupas dan ketika saya mempersiapkan diri untuk bahan khotbah ini ternyata banyak sekali yang Tuhan nyatakan melalui pewahyuan-pewahyuan dan khususnya pada hari-hari ini dan ke depan. Nah, pada zaman itu kalau kita lihat bagaimana generasi kedua saja Kain bisa menjadi pembunuh dan membunuh saudaranya sendiri, Habel. Nah, tentunya banyak penafsiran kenapa Habel dibunuh. Nah, Kain apakah ngiri kepada Habel? Ya. Nah, kalau kita ngelihat pergolakan yang ada dengan berita-berita yang ada, ini banyak sekali sekarang nama-nama Kristen juga bisa saling bunuh satu dan yang lain. Apa yang terjadi saat ini mengerikan sekali juga, nama-nama di Alkitab itu kan semua tersangkut dalam kasus satu pembunuhan. Tetapi kalau kita lihat dalam konteks di dalam kitab Kejadian ini, sebetulnya apakah Habel lebih makmur daripada Kain? Enggak juga. Karena pada waktu itu manusia belum makan daging. Karena lemak itu kepunyaan Tuhan. Jadi masih makan buah-buahan, dedaunan dan tumbuh-tumbuhan. Hasil dari pada tanah itu. Sampai ketika Kejadian pasal yang ke-9 barulah Tuhan mengizinkan untuk manusia setelah bebas dari air bah itu memakan makanan yang tertentu. Yaitu dari jenis-jenis binatang tertentu. Jadi sebetulnya apa yang diincar oleh Kain untuk membunuh Habel ini. Jadi Habel ini sebetulnya ngapain dia ternak? Karena sebetulnya bukan berarti yang petani lebih benar misalkan atau peternak lebih benar, bukan soal itu. Tetapi implikasinya adalah orang itu lakukan apa dan untuk apa dan apakah bagi kemuliaan Tuhan. Habel jadi peternak domba, hewan itu adalah dikhususkan untuk Tuhan. Bukan untuk dirinya, bukan untuk perdagangan. Jadi ada satu yang namanya high level of living. Jadi satu standar yang tinggi daripada umat Tuhan untuk mengutamakan Tuhan di dalam segala perkara. Kalau soal berusaha, kita juga berusaha. Kalau enggak kita berusaha, kita juga mati. Semua harus dapat income. Tetapi prioritas apa di dalam pekerjaan kita sehari-hari? Apakah hanya untuk memperkaya diri? Atau hanya supaya how to survive, supaya kita bisa hidup, anak cucu kita bisa sekolah, hanya sebatas itu? Tetapi Habel itu mempunyai satu nilai, apa yang dia kerjakan adalah untuk Tuhan, bagi Tuhan. Kalau dia prioritas untuk Tuhan, maka anak cucunya apapun juga keturunannya, hidupnya pasti dijamin oleh Tuhan. Tetapi masalahnya kenapa Tuhan izinkan Habel dibunuh? Nah, lihat tadi di dalam ayat yang itu bagus sekali bahwa setan tuh mengintip terus di depan pintu. Saya boleh ceritakan saat ini after pandemi COVID-19 nih, bukan after sih, masih still, tapi udah oke sih sekarang ya, udah mereda. Prioritas orang udah berubah.
Mau beribadah, mikir-mikir. Padahal ibadah itu adalah pentingnya untuk membawa korban di hadapan Tuhan. Yaitu sacrifice yang dikatakan hidup kita yang sudah ditebus oleh darah. Karena penebusan itu, Tuhan itu suka dengan suatu korban pertumpahan darah. Tapi setan membunuh Habel supaya darahnya tertumpah. Jadi setan membunuh orang yang punya visi atau benih. Benih itu aba ya, father. Father, benih itu dari father. Untuk mempunyai keturunan yang ilahi. Nah, siapa contohnya juga? Yusuf. Dia punya dream, punya mimpi, bahwa satu saat dia akan memberi makan seluruh bangsa. Memelihara keluarganya, bahkan memberi makan kepada bangsa-bangsa di seluruh dunia. Tetapi ketika dia punya dream, pakai jubah yang indah, saudaranya mau bunuh dia. Tetapi terselamatkan oleh penderitaan yang begitu lama untuk dia terpenjara sedemikian rupa tanpa dosa, tanpa kesalahan. Dan dia bangkit. Sehingga dia disebut, dia mengatakan dirinya, aku menjadi bapa bagi Firaun. Bapak bagi Firaun. Padahal dia usianya lebih muda daripada Firaun. Dengan maksud untuk memelihara suatu bangsa yang besar. Jadi Tuhan itu berkenan kepada korban darah sebagai pengampunan dosa. Jadi kalau kita lihat, saya mau berbicara mengenai roh Kain. Kenapa pentingnya berbicara mengenai, kita kupas mengenai roh Kain di akhir zaman. Karena di dalam kitab Yudas 1 ayat yang ke-11. Yudas 1 ayat yang ke-11. Firman Tuhan berkata begini. Celakalah mereka. Karena mereka mengikuti jalan yang ditempuh Kain. Kain udah gak ada, berarti sekarang spiritnya masih banyak. Dan di akhir zaman akan lebih banyak lagi. Pembunuh-pembunuh karakter. Bahkan umat Tuhan pun bisa di dalam Matius 24 ayat 9. Be careful. Kalau kita nggak taat kepada Tuhan. Sensitif kepada situasi. Kalau kita tidak tinggal di dalam kasih yang mula-mula. Kita ini bisa saling membenci, jadi hater. Hamba Tuhan pun bisa jadi hater. Banyak hamba Tuhan yang jatuh sekarang. Jadi hater. Membenci hamba Tuhan yang lain. Karena tidak tinggal lagi di dalam kasih yang mula-mula. This is the time to go back. Untuk kembali kepada kasih yang mula-mula. Jadi kalau kita lihat di sini di dalam firman Tuhan, di dalam Yudas 1 ayat yang ke-11. Celakalah mereka. Karena mereka mengikuti jalan yang ditempuh Kain. Karena mereka mengikuti oleh sebab upah. Because of money. Menceburkan diri ke dalam kesesatan Bileam. Dan mereka binasa karena kedurhakaan seperti Korah. Maksudnya apa? Bileam itu adalah seorang juru tenung. Berapa banyak saat ini. Bapak ibu sekalian, I just want to tell you the truth. Sekarang banyak gereja pakai sihir. Kalau saya pergi ke kantong-kantong Kristen, saya pergi ke Afrika. Pendeta aja bisa terbang Bapak ibu sekalian. Jadi kayak dukun, malah kepala dukunnya pendeta. Kita harus tercelik mata rohani kita sekarang. Jangan asal lihat YouTube doang, asal ngelihat mujizat gini-gini. Uji apakah itu dari Tuhan atau dari setan. Karena sosial media bisa kamuflase, bisa menutupi segala sesuatu. Saya dengar sekarang,
Banyak hamba Tuhan yang jadi manja. Saya meresep ngikutin eta teh kunaon da kasep. Astagfirullahalazim. Resepnya khotbah teh sampai itu menghibur-hibur gitu. Jadi manja sekali gitu. Padahal ini waktunya di akhir zaman kita harus dididik. Harus menjadi seperti Kristus. Mau memikul salib setiap hari. Bileam itu adalah seorang juru tenung. Dalam Yosua 13 ayat 22 gak usah takut terlalu panjang. Dan biasa menerima upah jasa dalam menenung seseorang. Namanya itu bisa berarti menelan atau pelahap, melahap. Itu Bileam. Nah Korah itu apa? Korah itu sebagai pemimpin pemberontakan menunjuk karakternya yang angkuh dan ambisius. Dia itu hidup daripada tahun 1490 sebelum Masehi. Seperti itu. Nah bagaimana dengan Kain? 1 Yohanes 3 ayat 12. Bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat. Kain berasal dari si jahat. Dan yang membunuh adiknya. Si jahat yang membunuh. Berasal dari si jahat yang membunuh adiknya. Dan apa sebabnya yang membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Pertanyaannya siapa si jahat? Si jahat itu di dalam Markus 14 ayat 15 adalah setan. Dan di dalam 1 Yohanes 3 ayat ke-10 Kain itu adalah anak setan. Anak iblis. Jadi we have to be very careful ke depan. Agama terakhir di dunia, one world religion, itu akan berasal dari Kain, spirit Kain. Freemason, Illuminati, yang hampir menguasai seluruh media di dunia, dikuasai oleh Illuminati. Anda pergi ke Universal Studio udah dibeli. Walt Disney udah dibeli. Dan apa yang Anda tonton di rumah semua, anak-anak kita semua udah dibeli. Mason itu artinya ahli tukang bangunan. Nah saya mau berbicara kronologis dulu supaya saya nggak ceplak-ceplok begitu seenaknya gitu ya. Nah jadi Kain itu artinya tuh pencapaian. Ingin mencapai, ambisius, pencapaian. Atau dia itu disebut master builder, pembangun sesuatu yang powerful. Makanya anaknya ya dia membangun kota dan disebut nama kota itu Henoch, nama anaknya. Jadi Kain itu master builder dan dia akan membuat atau slaves, budak. Dan sekarang seluruh dunia diperbudak oleh apa? Teknologi. Saya baru membaca artikel di mana sekarang artificial intelligence itu akan memakai teknologi yang disebut tato. Orang kan gagah-gagahan pakai tato sekarang kan. Orang Kristen banyak ditato sekarang. Kayak dianggapnya tren. Tapi ini tatonya lain. Ini tato elektronik yang sedang dikembangkan oleh perusahaan berbasis bioteknologi Chaotic Moon. Untuk menganalisa, mengumpulkan informasi dari tubuh manusia yang akan menggantikan gadget.
Data nanti hanya ditato aja sedikit atau di sini dikit. Dan bisa menerjemahkan dan ada data medis Anda. Bahkan Anda nggak usah punya TV atau dan sebagainya, nggak usah punya gadget. Anda bisa cara pandang Anda bisa nembus batas kepada dimensi. Dan Anda punya GPS. Dari Rehoboth mau pergi ke Lembang, lewat mana, yang mana yang gak macet, apa gak usah pakai gadget nanti ke depan. Mata Anda bisa berubah. Dan itulah yang disebut hipno. Jadi sebagai data medis juga mencegah dan mengendalikan penyakit. Ini untuk health issue yang dimiliki oleh penggunanya. Nah, tato elektronik di bawah kulit ini mengandung sensor dan pelacak, jadi bisa menerima dan mengirim data lewat tinta khusus penghantar listrik. Jadi dia bisa menelepon tanpa pakai gadget. Ngomong, "Mami, ada di mana? Gimana cucuku? Ada di mana kau?" Connect. Mencari data dan juga mencari alamat dan kayak smartphone. Nah, kalau kita lihat di sini, coba slide-nya ya. Itu di dalam kitab Kejadian tadi yang kita baca. Kejadian 4 ayat ke-10. "Apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu telah berteriak kepadaku dari tanah." Itu kata ayat firman Tuhan. Darah itu berteriak. Saya berapa minggu yang lalu saya khotbah di Pondok Gede. Radin Inten, Jakarta Timur. Mereka merasa, waduh ini berat sekali atmosfernya, gimana? Ini banyak juga gelombang perceraian dan lain sebagainya. Kata saya memang itu atmosfer berat juga, saya khotbah di situ. Kenapa? Ternyata memang di tanah itu pernah terjadi satu pembunuhan massal. Jadi di bawah kutuk tanah itu. Ada darah yang berteriak. Nah, kita lihat di sini. Yang darah berteriak ini, apakah yang telah kau perbuat ini, darah adikmu itu telah berteriak. Kalau kita lihat, kok ini blur ya ininya, nggak apa-apa ya. Karena nggak bisa baca juga, percuma. Nah, ini di dalam bahasa Ibraninya, di sini ada deme. Ya, Vayomer, dan dia berkata, "Meh, asita, apa yang kau telah perbuat?" Nah, ini ketika juga Tuhan bertanya kepada Adam, "Meh, kenapa? Why? Kenapa kau lakukan itu, nak?" Nah, seperti ada kecelakaan begitu ya. Oke. Nah, di sini engkau telah berbuat. Di sini ada deme. Darah. Jadi kalau kata darah itu kan singular. Bukan jamak. Tapi di dalam bahasa Ibraninya, darah adikmu. Saya pertama baca ini bingung juga nih gini. Maksudnya gimana? Jadi pembunuhan Habel itu adalah Habel mati, tetapi generasi selanjutnya juga dibunuh. Karena Habel itu benih. Jadi darahnya ini jamak. Nah, jadi kita lihat. Mungkin kita baca ayat ini, itu satu peristiwa lah. Atau satu cerita daripada Alkitab.
Yang selalu dibaca, diulas, diajarkan di anak-anak sekolah minggu gitu kan. No, bagi Tuhan firman Tuhan tetap firman Tuhan. Ada satu namanya dosa generasi. Kenapa? Kalau kita seringkali kita merasa kudus, suci, ke gereja rajin, Alkitab, ayat-ayat hafal kita. Tetapi we never care anybody. Kita juga seringkali kita mau menjaga orang lain, kita gak mau. Emangnya gua penjaga? Gua juga riweh, boro-boro ngejagain orang. Mari, orang Kristen itu harus punya pembaruan budi. Care with somebody. Jangan cuekan, gua mah gua, yang penting gua ke sorga, selamat sorangan wae. Gak gitu. Nah, jadi kalau kita lihat, kita di sini, ini yang disebut pembaruan budi itu harus dilakukan setiap hari. Setiap saat. Nah, di dalam Roma 12 ayat yang kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik dan yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Jadi pembaruan budi ini setiap hari, yaitu merenungkan firman Tuhan. Kita renungkan firman Tuhan itu bagaimana. Supaya menjadi daging. Jangan sampai kita baca ayat-ayat tapi yang keluar tuh jelek terus, negatif terus gitu. Input dan output itu harus selaras. Apa yang masuk itu apa yang keluar. Nah, kenapa banyak anak-anak Tuhan merenungkan firman Tuhan gak kurang tapi keluarnya jelek. Negatif outputnya, inputnya positif, keluarnya negatif. Karena enggak pernah memperkatakan, mendoakan. Jadi firman Tuhan itu apakah kita ini firman untuk kita atau bener tajang si aci eta cocok tak ya firman. Enggak gitu, koreksi diri. Nah, terus mengajarkan berulang-ulang nih kepada anak-anak. Ngajarin berulang-ulang tuh gak mudah. Banyak orang tua bawa ke sekolah minggu, suruh guru sekolah minggu ajarin Alkitab gitu. Nih, orang tua tuh perlu mengajarkan firman Tuhan berulang-ulang. Amin. Teu aya nu amin. Amin. Gak cukup di sekolah. Gak cukup seminggu sekali, berulang-ulang. Lalu melakukan sesuai dengan firman Tuhan. Nah, kalau kita lihat hari ini ada perbedaan yang sangat, di mana perbedaan artificial intelligence dengan manusia. Apa bedanya? Gadget dengan otak kita. Handphone, YouTube kita dengan otak kita, apa bedanya? Perasaan kita, feeling kita, emosi kita. Nah, ini kita lihat di sini, kreativitas nggak ada di AI ini, di robot ini. Nggak ada rasa empati, nggak ada memiliki kesadaran, awareness atau sense, ya. Discern itu kepekaan secara roh. Jadi kalau kepekaan secara roh begini, aduh perasaan gue gak sejahtera. Gue harus minta maaf nih sama orang gini. Nah, kalau robot bisa gak gitu? Gak bisa. Robot selalu pengen menang lagi. Nah, jangan sampai kita jadi manusia robot. Nah, saya kaget. Saya cerita sedikit, okay? Bulan Juli yang lalu, saya ini ke Amerika. Di Colorado Springs ada konferensi namanya Billion Soul Harvest. Jadi waktu kita ini sedikit, sekarang sudah tinggal sedikit sekali. Jadi kita harus fokuskan kepada goal pencapaian miliar jiwa harus diselamatkan. Dan saya adalah representatif dari ASEAN. ASEAN, ya. Asia Tenggara. Satu saat saya pergi ke restoran di sana dengan teman-teman.
Dan saya melihat pelayan-pelayan, saya ini kan suka menginjil. Oke, saya lihat mereka pakai anting di mana-mana, pakai anting yang gak wajar lah gitu. Tapi saya coba baikin. Terus saya ngomong, you go to the church? Anda pergi ke gereja? Yeah, I go to the church. How about the others? Itu waitressnya apa gitu? Yeah, we go to the church. Terus saya penasaran, kamu pergi ke gereja mana? Saya pikir ke Rick Warren atau apa? Oh, we go to the Flying Spaghetti Monster Church. Aduh, naon teteh? Saya pikir itu menu spaghetti. Ternyata itu agama. Wow, kata saya. Terus saya telusuri, ini apa nih? The Flying Spaghetti Monster Church ini udah 10 juta membernya anak-anak muda. Dan pendirinya Brian Henderson adalah dulunya orang Kristen, enggak tunduk kepada pemimpin rohani, enggak tunduk kepada firman Tuhan. Jadi dia ini selalu mocking, menghina Yesus. Dan dia bikin kelompok namanya Flying Spaghetti Monster Church. Dan yang saya kaget, saya ketemu ini tuh di Tokopedia. Kemarin. Astaga, lambang ini udah marak di Indonesia. Jangan-jangan ada anak cucu Anda nih udah beli ini, hati-hati. Oke, foto yang punya gadget. Ya. Karena ini ternyata udah marak di Indonesia. Dan ini Bobby Henderson ini pada tahun 2005 pendirinya. Siapa ini? Ini rebellion spirit. Roh pemberontakan. Dan biasanya kalau gereja yang memberontak itu kan lebih cepat daripada gereja yang benar-benar murni gitu. Karena mereka lagi radikal benar-benar. Nah kita, apa yang harus kita lakukan pada saat ini? Kita sedang memasuki satu namanya tahun Ibrani. Puji Tuhan lusa saya udah ke Israel dan herannya luar biasa. Saya kali ini tur saya yang kesekian puluh kali ini ada tokoh-tokoh saudara-saudara kita yang Muslim. Aduh, saya ngomong begini. Ini yang Kristen Pak, ini yang Kristen dan dia salah satunya ada seorang yang memang tokoh di media lah gitu, jutaan kalau dia ngomong gitu. Saya katakan ini kita grup Kristen, tahu makanya saya mau ikut. Waduh, terus nanti kita banyak doa-doa, saya mau ikut doa. Terus tapi nanti ada khotbah kita juga di sana, saya ingin dengar khotbahnya. Nah mau gimana lagi coba? Ini saya pernah khotbahin di sini akan ada sekawanan domba lain yang menjadi satu gembala dengan Yesus. Makanya tong eksklusif kita nih. Kita nggak nyari jiwa-jiwa, mereka tetap akan diselamatkan. Siapa yang percaya bahwa kita akan jadi penuai? Amin. Kita akan jadi penuai. Nah ini tahun Ibrani. Tanggal 26 September yang akan datang, ini namanya tahun Pei Gimel. Pei itu mulut, Gimel itu dari unta, ya simbol unta. Nah, kenapa saya mau share sedikit? Karena ini penting, karena saya juga lagi observasi mempersiapkan diri untuk ke Israel untuk memimpin gitu kan, dan harus ada dasar-dasarnya ini. Tadi pagi, tadi subuh saya jam 4 udah bangun dan saya dengar dari rabi-rabi yang Messianic Jew mereka katakan ini adalah siklus 7 tahun dan tanggal 26 September yang akan datang itu another cyclus of 7 years 7 tahun berikutnya dan mereka katakan mereka semua sedang mempersiapkan diri bahwa Mesias akan datang. Oh my God. Jangan dipikir orang Yahudi bodoh loh ya kalau soal firman. Cuman mereka gak mau percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tanda-tanda gak usah diajarin. Seminar akhir zaman mereka lebih canggih. Gitu kan.
Saya katakan ini karena 7 tahun sebelumnya itu namanya pay bed itu rumah ya. Sekarang simbolnya nanti ke depan tuh camel tuh unta. Itu 7 tahun yang disebut smitah. Smitah itu apa? Sabat, menyucikan diri, ini dan sebagainya. Tapi nanti 7 tahun ke depan, semua juga dikerjain tuh. Krisis, goncangan dan sebagainya. Naikin bunga dan lain sebagainya. Orang Yahudi dan globalis, kebanyakan orang Yahudi. Nah, kita lihat angka-angka dalam Alkitab ini, setiap huruf dalam Ibrani memiliki nama, arti, dan nilai numerik ya. Jadi tahun ini adalah tahun 5783. Jadi saya sudah bahas tadi, jadi tahun 5783 ini dilambangkan dengan huruf 83 itu P dan Gimel. Oke. Nah P ini adalah mulut. Jadi apa konteksnya sesuai firman Tuhan? Apa yang kita ucapkan akan jadi. Ada kuasa di dalam mulut perkataan kita. Jadi dekade 5780 ini adalah tentang mulut kita dan apa yang kita katakan. We have to be very careful dengan mulut kita. Kita tahu bahwa kegoncangan akan terjadi, tetapi firman Tuhan katakan kita berdiri di atas kerajaan yang tidak tergoncangkan. Siapa yang percaya itu? Amin. Nah, jadi jangan sampai kita percaya tapi hese ya hirup ya, sial ya orang, bangkrut ya orang ya kayak. Jangan sampai nggak selaras gitu. Nah, saya bersyukur Ibu Suzette Hatting itu dia sembuh dengan mujizat yang luar biasa karena kelenjar getah bening dan ada dulu pernah cancer yang ya breast cancer dan dikatakan kata dokter di Jerman ini menyebar. Jadi dia mesti pulang ke Jerman dan ternyata dia katakan I will fight for this. I am a fighter. Saya akan berjuang untuk hal ini karena saya kalau mau mati saya sedang menginjil. Gitu kan? Terus apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Di sana diobservasi lagi selama 1 bulan dan akhirnya dokter katakan clean. Tidak ada cancer. Bahkan penyakitnya sembuh dan sekarang udah ada belusukan lagi di Papua lagi. Siapa yang sembuhkan? Tuhan. Siapa yang percaya? Tuhan kita maha segala-galanya. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadi di dalam Lukas 6 ayat 45, dari kelimpahan hati mulutnya berbicara. Jadi apa yang keluar dari mulut kita? Hati-hati dari tahun ini adalah di mana tahun the year of judgment. Jadi tahun penghakiman and blessings. Jadi tahun penghakiman dan blessings. Maksudnya gimana? Jangan takut. Kalau kita sadar dalam waktu beberapa minggu ini adalah tahun di mana kita mau bertobat Tuhan. Ampuni aku kalau salah. Entong merasa, dah orang mah bener si Eta nu salah. Gini terus ya gitu. Mau gak kita empty ourselves. Mengosongkan diri. Karena ini bulan yang disebut di mana, saya teruskan ya biar cepat ya. Nah, ini tahun 5783 ini berbicara tentang kelimpahan. Bahkan di masa-masa sulit pun Tuhan kita sanggup mencukupi apapun yang jadi kebutuhan kita. Haleluya, tepuk tangannya dong, tepuk tangannya. Tuhan kita maha segalanya, amin. Nah berkat Tuhan yang melimpah termasuk kesehatan dan keselamatan. Kebutuhan untuk bermurah hati kepada yang miskin. Jadi this is the year to give. Karena kalau kita kurang memberi tidak akan menuai. Kalau memberi sedikit, menabur sedikit, menuai sedikit. Menabur banyak, menuai banyak. Jangan tahan-tahan nih tahun-tahun ini. Tuhan akan membalas berlimpah baik
yang baik maupun yang buruk. Nah, Gimel adalah tahun untuk menjadikan kita gamol, yaitu memberi makan sampai benar-benar matang. Jadi maksudnya bertumbuh. Udah disapi langsung diberikan makanan bubur dan sebagainya supaya dia bertumbuh lebih sehat dan lebih cepat lagi. Oke, saya teruskan aja ya. Karena apa? Karena Roh Kudus akan membawa kita kepada kedewasaan dengan kelimpahan yang menghasilkan buah. Jadi bukan untukku terus gitu kan. Tapi buah itu akan dirasakan oleh orang-orang banyak. Nah, jadi hari-hari ini apa yang harus kita lakukan? Ini yang disebut bulan Elul. Bulan Elul ini sampai tanggal 26 September, ini bulan ke-6. Bulan Elul ini, Bapak Ibu sekalian, bulan Elul ini adalah bulan masa transisi. Kalau kita lihat ya di saudara-saudara kita di umat Muslim, itu kalau ada Idul Fitri, itu hari Fitri, itu tuh dia puasa loh sebulan. Mengosongkan diri. Kalau kita langsung Natal, pesta pora lah, apalah gitu. Malah riweuh. Jadi sebetulnya mereka tuh bagus banget gitu kan. Ada hari menyadari kita mengosongkan diri. Menyucikan diri. Jadi kalau misalkan Idul Fitri itu ada hari di mana dia, Ma minta maafnya Ma. Pak minta maafnya. Mungkin orang tuanya juga, nah mungkin aku salah kepadamu, aku minta maaf. Pernah kita ngomong begini. Nah ini the month yang disebut bulan Elul, di mana sampai tanggal 26 September ya. Ini ada sebelum Rosh Hashanah namanya. Ini preparation time, ini changing the season, perubahan musim. Dan satu hal yang saya mau close ini. Bulan Elul ini Tuhan katakan impian yang hancur, kesedihan, trauma, apapun, grief itu apa ya? Grief, penderitaan, kesakitan. Tuhan akan ubahkan dengan sukacita. Kenapa? Karena Tuhan akan datang sebagai kekasih. Itu di Kidung Agung 6 ayat yang ketiga ayatnya. Bulan Elul tahun ini. Jadi bulan ke-6 ini. Jadi maksudnya apa? Bulan Elul ini adalah bulan di mana raja itu keluar dari istana, turun ke masyarakat. Sampai ke rumah-rumah, pay bet. Bet itu rumah. Kalau Pak Jokowi datang ke rumah-rumah, apakah kita langsung Pak Jokowi tolong dah utang saya gini saya? Enggak. Yang ingat apa? Selfiean dulu. Kapan lagi Pak Jokowi ke rumah kita? Kita kalau udah dikasih jaket aja udah bagus. Jaket second lagi kan. Tetapi bukan soal jaketnya, dikasih sepeda. Sepeda Pak Jokowi itu tidak ternilai harganya. Nah kalau raja di atas segala raja mau menjumpai kita di rumah-rumah. Ini minggu-minggu ini. Keluarga itu penting sekali. Raja Charles III, pidato pertamanya dia ngomong begini. Dia berbicara soal hubungan. Dan dia katakan, biarlah anaknya Harry and Meghan. Mereka terus akan membangun hubungan mereka di luar negeri tetapi akan stick together kembali. Siapa Ratu Elizabeth? 70 tahun memerintah. Shifting apa setelah ini? Saya 2 hari yang lalu saya doa di Bali. Mempersiapkan G20. Konferensi. Bukan saya mempersiapkan. Doa untuk mempersiapkan G20 di Hotel Westin. Itu keputusan penting. Dunia akan berubah secara geopolitik. Bukan kebetulan juga Ratu Elizabeth yang seorang pemimpin yang powerful dengan 56 negara Commonwealth persemakmurannya yang luar biasa. Tetapi ketika saya tadi baca
di rolling text tadi pagi. Diinaugurasi dia jadi ratu 70 tahun yang lalu. Dia ngomong, pray for me. Doakan aku supaya aku bisa, I can serve him. Aku bisa melayani dia and serve the people. Wow. Mau gak hamba-hamba Tuhan berkata seperti itu? Aku melayani Tuhan dan melayani rakyat, melayani sesama. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kami diingatkan dengan satu perkara, bahwa Tuhan kami adalah Tuhan Maha Pengampun, Maha Penyayang. Kau mengunjungi kami secara pribadi pagi hari ini. Bahkan kau akan mengunjungi rumah-rumah. Sehingga engkau akan menebus apa yang hilang di belakang. Kami sudah kehilangan sukacita, kehilangan semangat untuk beribadah. Kehilangan semangat untuk melayani Tuhan. Kehilangan ada sukacita. Tuhan, kehilangan kebahagiaan, kehilangan harapan, kehilangan kesehatan kami, kehilangan tenaga kami. Tetapi hari ini kami percaya Raja di atas segala raja akan turun ke rumah kami, akan memeluk kami sebagai kekasih. Engkau akan memberi kami kekuatan, Engkau memberikan kami semangat, Engkau memberikan roh yang bernyala-nyala, berkobar-kobar untuk melayani Tuhan. Pakai setiap kami. Pakai anak-anak kami. Pakai anak cucu mantu kami. Pakai orang tua kami. Ini waktunya untuk bangkit dan bersinar. Dan kami tahu waktunya sudah semakin singkat. Utus kami Tuhan. Untuk kami boleh menjadi penuai jiwa. Supaya Matius 24 ayat 14, Injil kerajaan akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian buat semua bangsa. Maka tibalah kesudahannya. Pakai setiap kami. Roh Kudus penuhi setiap kami sekarang. Berikan kami urapan yang baru, hikmat yang baru, semangat yang baru. Dan hidup kami akan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus katakan dengan semangat, amin. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Sorakan haleluya. Puji Tuhan.